Shalom, selamat malam Pak. Perkenalkan, nama saya Marta Minatalas dengan NIM 170303054, kelas A, semester 7, Prodi Sosiologi. Video kali ini saya menjelaskan tentang perkembangan keadilan sosial menurut David Mappel. Yang pertama, masalah keadilan sosial telah menjadi inti filsafat politik Anglo-Amerika sejak penerbit A Theory of Justice pada tahun 1971 dalam karya John Lawrence. Untuk sebagai besar periode ini, para filsuf politik menanggapi karya Rawls dengan baik, menghasilkan satu teori keadilan dengan satu masing-masing lebih abstrak, rupa, dan hipotesis daripada yang terakhir. Tulisan Dworkin tentang kesetaraan mewakili satu ekstrem sehubungan dengan jenis ketelitian yang mungkin diteliti dari prinsip pertama. Menurut Dworkin, dia bertujuan tidak kurang dari deskripsi, tetapi seperti apa kesetaraan lengkap antara setiap anggota masyarakat dengan mempertimbangkan sumber daya yang mungkin dimiliki setiap orang, efek dari keputusan dan tindakan setiap orang pada kepemilikan semua orang selama seluruh masa hidup mereka, dan memberi kompensasi kepada individu atas kecelakaan latar belakang sosial dan kekayaan alam. Fungsi preferensi matematis, kontrak sosial fiktif, dan para lainnya. Ciri-ciri teori politik modern adalah gaya yang bertujuan untuk memperbaiki penilaian yang sangat tepat tentang kewajiban setiap anggota masyarakat. Teori Walzer dimulai dengan gagasan Aristoteles, teorian bahwa keadilan distributif berkaitan dengan berbagai macam barang yang masing-masing dapat mempengaruhi orang dalam berbagai cara. Menurut para ahli, yang pertama, menurut Aristoteles ini berpendapat bahwa keragaman ini menimbulkan fluktuasi opini yang besar tentang keadilan distributif. Walzer mengkajikan teori keadilan pluralitas. Dia berpendapat bahwa dalam masyarakat kita ada pluralitas yang tidak dapat diredukasi dari prinsip-prinsip pertama keadilan, yang tidak berdiri dalam hubungan tetap satu sama yang lain. Teori keadilan sosial dan kunci untuk kemajuan lebih lanjut adalah untuk menunjukkan bahwa mungkin untuk bertanya dan menjawab secara langsung pertanyaan tentang tingkat ketelitian yang mungkin masuk akal dalam teori keadilan sosial. Eksperimen tentang kesetaraan awal dalam sumber daya. Yang pertama, teori keadilan sosial. Kita ketahui bahwa teori keadilan sosial ini baru telah mencoba untuk mengatasi suatu masalah yang diidentifikasi dengan pengembangan metrik yang dapat diterapkan untuk menyesuaikan klaim ganti rugi individu. Dan tujuan dari eksperimen ini lebih luas daripada Dworkin, karena dia tidak secara eksklusif mementingkan pengembangan prinsip persamaan yang kompleks, sehingga keadilan sosial bertujuan untuk mempertahankan versi liberalisme tertentu. Eksperimen bertujuan bahwa ciri khas liberalisme adalah netralitas terhadap konsep tertentu tentang kebaikan tertentu
saja bahwa ahli berpendapat bahwa tidak mungkin bagi negara untuk mempertahankan netralitas semacam ini. Tetapi Askerman berpendapat bahwa konsepsi negara yang liberal dapat dibenarkan dengan menunjukkan bahwa kita dapat membenarkan kebijakan sosial egaliter aktivis meskipun dimulai dari situasi yang memastikan netralitas yang ketat. Keadilan sosial dipertimbangkan. Askerman berpendapat bahwa netralitas mengharuskan setiap orang mengorbankan tidak lebih dari bagian yang sama dari hak ideal. Karena netralitas melarang peringkat sumber daya menurut konsepsi tertentu tentang kebaikan teori terbaik ke dunia, Askerman menghadapi tugas sulit untuk menunjukkan seperti apa pengorbanan hak yang setara dalam kondisi ini. Askerman juga berjanji yang tampaknya dipegangnya untuk mengatasi beberapa kesulitan yang mengganggu kisah kesetaraan Dworkin. Dworkin bertujuan untuk mendeskripsikan kesamaan sumber daya orang demi orang seumur hidup. Askerman justru bertujuan mendeskripsikan persamaan awal dalam sumber daya. Ini adalah perubahan penting dalam cara memahami pengertian ganti rugi. Hal ini untuk menghindari masalah yang harus dihadapi Dworkin, yaitu menentukan sebelum bagaimana berdagang dan produksi agar mempengaruhi kepemilikan individu. Menjadi kepentingan tertentu apakah pemahaman yang lebih terbatas tentang kesetaraan dapat berhasil jika prinsip Dworkin gagal. Pada kebenaran Askerman, tentu prinsip persamaan awal dan upayanya untuk menerapkan prinsip tersebut secara konkret dapat kondisi terbaik. Yang kedua, kesenangan adalah non-netral sehubung dengan cara-cara lain di mana pemenuhan mungkin dilakukan, dinilai apa yang disebut Askerman sebagai prinsip pemenuhan yang sama adalah ujian penting dari argumennya, karena ini adalah prinsip konsekuensialis yang tampaknya sepenuh netral terhadap konsepsi tertentu tentang kebaikan. Prinsip pemenuhan yang sama mensyaratkan bahwa sumber daya dibagi sebagai masing-masing dapat memperoleh jarak yang sama untuk mencapai tujuan mereka, atau sebagai alternatif agar setiap orang dapat memiliki kesempatan yang sama. Sehingga keadilan sosial juga merupakan hak setiap warga negara, misalnya di Indonesia. Keadilan sosial merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia untuk hidup bersama dalam negara ini, sehingga perlakuan hukum tidak dibedakan antara golongan atau atas maupun golongan bawah, sehingga semua berhak mendapatkan hukuman yang adil dan setara sama yang lain. Sehingga dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukuman dan orang yang tidak fair atau mob justice. Yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukuman dan fair karena tindakan pemenuhan atau mematuhi hukuman.